Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim. Hari ini kita akan kuliah tentang tasawuf dalam Islam, dalam mata kuliah Islam Ulil Albab. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan dan iman serta Islam selalu, dan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua insya Allah semoga mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Teman-teman, sahabat-sahabat semua, izinkan saya untuk berbagi screen ya tentang kuliah kita. Hari ini kita akan bicara tentang Islam Ulil Albab, kaitannya tasawuf dalam Islam. Ya, tasawuf dalam Islam ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi dalam mata kuliah Islam Ulil Albab. Yang pertama, pengertian. Kita akan bicara dari pengertian tasawuf secara etimologis ya, secara kebahasaan. Itu ada beberapa asal kata dari kata sofa yang artinya suci, kemudian sof yang artinya barisan, kemudian saufanah buah-buahan kecil yang berbulu, sufah serambi tempat duduk, kemudian sofwah atau yang terpilih atau terbaik, kemudian beririsan juga dengan filsafat ini ya, yaitu teosofi dari bahasa Yunani, dari kata theos Tuhan, dan sophos sophia hikmah artinya kearifan atau kebijaksanaan, dan yang terakhir suf atau bulu domba. Itu pengertian tasawuf secara etimologis. Kemudian ada beberapa pendapat tentang tasawuf ya. Dari yang pertama dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi seperti itu. Ya, beliau mengatakan bahwa keberadaan bersama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya penghalang. Tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat binatang, menjauhi hawa nafsu, menepati janji Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua dari Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi seperti itu. Sebagai ajaran yang menjabarkan Al-Quran dan Sunnah, berjuang mengendalikan hawa nafsu. Kata kunci di sini adalah berjuang mengendalikan hawa nafsu, menjauhi perbuatan bid'ah, mengendalikan syahwat, dan menghindari sikap meringankan ibadah atau mencari yang mudahnya saja dalam ibadah. Ketiga dari Syekh Abu Muhammad Ruwain bin Ahmad seperti itu. Tasawuf sebagai kemerdekaan jiwa bersama Allah atas apa yang dikehendakinya. Ya, kemudian ada lagi dari Syekh Muhammad Al-Jurairi. Ya, beliau mengatakan bahwa tasawuf berarti masuk ke dalam akhlak mulia dan keluar dari akhlak yang rendah. Jadi kita berusaha untuk masuk ke dalam akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan kita harus menjauh atau keluar dari akhlak yang buruk atau rendah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan tasawuf mencakup 3 aspek, yaitu kha, ha, dan jim. Takhalli, tahalli, dan tajalli seperti itu. Ya, kemudian Syekh Mahruf Al-Karhi mengatakan bahwa tasawuf sebagai ketidakpedulian terhadap kenyataan dan mengabaikan apa yang di tangan makhluk atau perilaku zuhud, ya, menjauhi kenyataan yang dianggap kamuflase atau tidak nyata seperti itu, dan kemudian mengabaikan apa yang di tangan makhluk atau zuhud. Nah, ada tokoh besar juga yaitu Al-Hallaj yang mengatakan bahwa tasawuf adalah sebagai keesaan zat yang tidak dapat menerima seseorang dan seseorang tidak dapat menerimanya. Ya, kemudian Ibnu Arabi, ini tokoh terkenal juga ya, mengatakan bahwa tasawuf sebagai berakhlak sesuai dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berakhlak, berusaha untuk selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan baik. Kemudian menurut Zakaria Al-Ansori, tasawuf sebagai cara mensucikan diri, ya, kemudian meningkatkan akhlak dan membangun kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kebahagiaan yang abadi atau kekal. Ibrahim Basyuni ya, atau Ibrahim Basyuni mengatakan, ini sarjana dari Mesir ya, sarjana Muslim dari Mesir, mendefinisikan tasawuf pada 3 tingkatan. Yang pertama al-bidayah atau tingkat permulaan dasar. Kemudian ini diartikan sebagai kecenderungan jiwa dan kerinduannya kepada yang maha mutlak.
Kemudian yang kedua al-mujahadah yang artinya pengamalan yang didasarkan pada kesungguhan ya dan lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-muzaqat ya, mengartikan bahwa pengalaman batin dan perasaan keberagamaan terutama dalam mendekati zat yang maha mutlak. Itu kemudian ada lagi Ibrahim Basyuni mengatakan ya, menyimpulkan bahwa tasawuf adalah kesadaran murni ya, adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal dan aktivitas yang sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari keduniaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu kata kuncinya mayoritas adalah menjauhkan dari hal-hal yang bersifat duniawi ya atau kita terlalu fokus pada hal yang sifatnya duniawi dan lebih mengutamakan kepada mendekatkan diri kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin Al-Qurdi mengatakan tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Ya, orang sufi menurut beliau adalah orang yang hatinya jernih, terhindar dari kehidupan yang buruk dan senantiasa terisi oleh nur ilahiyah sehingga kemurnian hatinya bagaikan emas menurut beliau. Ya. Nah, ini yang penting nih. Ada beberapa ajaran pokok tasawuf, teman-teman ya. Proses penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling penting. Ya, ada 7 maqamat yang harus dilalui seorang sufi, ya. Ada 7 tingkatan yang harus dilalui oleh seorang sufi, yaitu yang pertama tobat, zuhud, sabar, tawakal, ridho, kemudian mahabbah atau cinta dan yang terakhir adalah ma'rifatullah atau ma'rifat. Hal pokok tentang tasawuf yang disepakati oleh semua pihak itu adalah yang pertama, kesucian jiwa untuk menghadap Allah sebagai zat yang maha suci. Jadi kita harus suci, harus bersih ya, untuk mendekatkan kepada Sang Khalik. Yang kedua, upaya pendekatan diri secara individual kepadanya. Jadi tasawuf itu sifatnya sangat individual karena mendekatkan diri secara individu kepada Yang Maha Kuasa. Karakteristik tasawuf ya, ini ada hal yang penting sekali untuk Anda pahami yaitu karakteristik tasawuf. Abu Wafa Al-Ghanimi Al-Tabtazani mengatakan bahwa dosen filsafat Islam di Universitas Kairo ya, ciri umum tasawuf adalah memiliki nilai-nilai moral yang bertujuan untuk membersihkan jiwa. Ya, jadi bagaimana kita memiliki nilai-nilai moralitas yang bertujuan untuk membersihkan jiwa. Nilai-nilai ini hanya dapat diperoleh melalui latihan-latihan fisik dan psikis serta pengekangan diri dari materialisme duniawi. Jadi ada latihan, ada riyadhah, ada langkah-langkahnya ya, baik secara fisik maupun psikis ya. Yang diutamakan adalah mengekang diri dari kebutuhan atau terlalu mengejar aspek duniawi. Kemudian berdasarkan objek dan sasarannya, tasawuf itu diklasifikasikan menjadi 3 macam teman-teman. Yaitu yang pertama, tasawuf akhlaki, tasawuf yang menekankan nilai-nilai etis atau moral dalam bertindak, dalam berbuat, ya, dalam berperilaku. Kemudian tasawuf amali, tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Bagaimana kemudian beribadah dihiasi dengan nilai-nilai sufistik, dengan nilai-nilai tasawuf ya. Kemudian tasawuf falsafi, nah ini ya, atau tasawuf filsafati, yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah filsafat dan metafisika. Tasawuf ini disebut juga dengan irfani atau dalam bahasa filsafat barat itu gnostik ya. Bagaimana kita mengedepankan aspek irfani ya atau hati dan kolbu seperti itu. Yang bersifat pengetahuan diri yang irfani, yang berasal dari ilham, dari kolbu, dari dalam diri yang suci. Tahapan spiritual dan ajaran pokok tasawuf. Nah, ini ada yang penting juga yaitu tahapan spiritual dan ajaran pokok dari tasawuf. Abu Nasr al-Sarraj mengatakan ya, dari kata tobat yang pertama, kemudian waro, kemudian zuhud, kemudian fakir, sabar, tawakal dan ridho. Itu adalah tahapan spiritual ya dan ajaran pokok tasawuf menurut Abu Nasr al-Sarraj seperti itu. Abu Bakar al-Kalabadhi mengatakan itu rangkaiannya adalah tobat, zuhud, sabar, fakir, ya, tawadhu, ya. Ada tawadhu itu takwa, tawakal, ridho, mahabbah dan ma'rifah. Abu Sa'ad bin Abu Al-Khair mengatakan bahwa tahapan spiritualnya adalah niat, inabah atau penyesalan,
tobat, iradah atau kemauan, dan sabar. Kemudian mujahadah, muqarrabah, zikir, ridho, dan lain-lainnya. Jadi hampir mirip, tapi kemudian ada hal-hal spesifik yang membedakan satu dengan yang lain. Abdul Karim Al-Jili mengatakan yaitu tahapan spiritualnya adalah Islam, iman, ya, sholah atau soleh, kesalehan, ihsan, syahadah, dan siddiqiyah, serta kurban atau kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara ajaran pokok tasawuf yang penting adalah satu, zuhud, ya. Apa itu zuhud? Yang tadi sudah kita sering kali sebut, yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Tokoh zuhud yang terkenal adalah Sa'id bin Musayyab, ya, ada Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan As-Sauri, ada Ibrahim bin Adam. Kemudian mahabbah, ya. Di antara ajaran pokok tasawuf yang berikutnya adalah mahabbah. Tokoh mahabbah yang terkenal itu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini sangat terkenal sekali, ya, sufi perempuan. Berpendapat bahwa zuhud harus dilandasi dengan mahabbah atau rasa cinta yang mendalam dan kepatuhan tanpa batas kepada Allah. Ya, seperti itu. Ia tidak mengharapkan nikmat surga dan tidak takut dengan azab neraka, tetapi mematuhi Allah karena cinta yang begitu mendalam kepada Allah, dan cintanya kepada Allah adalah dua bentuk, yaitu dua cinta. Yang pertama cinta rindu, dan cinta karena Allah itu layak untuk dicintai, seperti itu. Kemudian yang ketiga fana dan baqo. Sirnanya sifat yang tercela dan munculnya sifat yang terpuji, itu penjelasannya. Kemudian ittihad, menurut Abu Yazid Al-Bustami, ini ya teman-teman, itu tokoh sufi terkenal, pengalaman kesatuan seorang sufi dengan Allah pada saat ia sedang mabuk dalam kenikmatan. Ya, ini mabuk kenikmatan bersatu dengannya, ya, bukan 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 mabuk ekstasi atau minuman keras atau khamar, tapi bagaimana mabuk dalam kenikmatan bersatu dan mendekatkan diri kepadanya, seperti itu, ya. Mengalami ekstasi kenikmatan yang sifatnya individual bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian hulul atau menurut Abu Mansur Al-Halaj, ya, yaitu bertempatnya sifat ketuhanan kepada sifat kemanusiaan. Kemudian ada wahdatul wujud menurut Ibnu Arabi, wujud hanya mempunyai satu realitas, kemudian dan realitas tunggal itu ialah Allah. Adapun alam semesta ini hanyalah penampakan diri dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam wujud yang terbatas. Kemudian bagaimana peran tasawuf dalam kehidupan modern? Nah, ini penting sekali. Upaya mengkontekstualisasikan dan melihat bagaimana tasawuf dalam dunia kehidupan kita yang modern saat ini. Kehidupan masyarakat yang serba cepat, ya, mobilitas yang tinggi dan juga cenderung bersifat materialistis, sebenarnya sudah berada pada titik kejenuhan, ya. Kita sudah berada pada titik jenuh seharusnya dengan aktivitas yang melulu begitu saja, ya, dengan mobilitas tinggi dan juga segala sesuatu dapat diterima dan didapatkan dengan cepat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerinduan masyarakat terhadap nilai-nilai spiritualitas, ya, dengan banyaknya bermunculan majelis zikir dan kajian-kajian keislaman. Ini menunjukkan bahwa gerakan tasawuf kembali dirindukan oleh manusia-manusia modern sebetulnya. Menurut Hamka, kita bisa berperilaku tasawuf atau sufi, mengikuti sunnah-sunnah yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad tanpa harus menimbulkan kehidupan modern. Jadi kita bisa menjadi berperilaku tasawuf dan atau sufi, mengikuti sunnah dan sudah digariskan oleh Nabi tanpa harus meninggalkan kehidupan modern, bisa kita lakukan. Ya. Beberapa hal yang harus kita teladani dari kehidupan Nabi Muhammad antara lain, ya, zuhud. Tadi beberapa hal sudah kita katakan, kan, zuhud ini sering kali muncul. Nabi Muhammad itu selalu mendahulukan nilai rohani lebih penting daripada materi atau harta dan benda. Zuhud itu adalah perilaku tidak berlebih-lebihan dalam harta benda. Kata kuncinya, ya, tidak berlebih-lebihan dalam harta benda, tidak mendekati mubazir dan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Kemudian hal yang bisa kita teladani dari Nabi juga adalah pekerja keras. Beliau sangat bekerja keras, selalu mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan membenci sifat malas, ya. Rasulullah menyuruh umatnya bekerja keras untuk memenuhi hajat hidup dan kelebihan rizki yang diperolehnya untuk kepentingan infak atau memberikan sodakoh dan pemberian di jalan Allah bagi yang membutuhkan. Kemudian hidup sederhana itu adalah ajaran Rasulullah, ya. Baik dalam berpakaian, tempat tinggal, dan makanan. Kemudian hidup mewah itu menurut beliau menjadikan orang sombong dan acap kali lalai dalam menunaikan kewajiban. Kemudian bagaimana perbaikan akhlak itu selalu diajarkan oleh Nabi dan diteladankan oleh Nabi. Sebagaimana Nabi mengatakan, manusia yang paling baik adalah yang paling baik budi pekertinya.
Sebagaimana Nabi mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Bahwa Nabi mengatakan dia tidak lain dan tidak bukan diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian ibadah ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepada Tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, seperti itu. Ya, ibadah dalam Islam hukumnya wajib, penghambaan kepada Sang Khalik tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Kemudian ajaran tasawuf itu positif untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Antara lain memandang zuhud sebagai prinsip tasawuf yang selaras dengan kewajiban zakat. Kita bisa menjadikan zakat itu sebagai kebiasaan dan juga kebutuhan kita untuk memberikan dan berbagi kepada yang membutuhkan. Bahwa orang kaya, orang yang berkebutuhan cukup itu selalu diajarkan untuk berderma dan mendarmakan harta dan kekayaannya di jalan Allah. Memahami bahwa amal soleh secara luas tanpa membatasinya pada amal-amal yang bersifat agamis atau amal ritual saja. Bahwa amal soleh itu adalah aspeknya tidak hanya vertikal ke atas, tapi juga horizontal atau sosial, kesalehan sosial itu penting. Bekerja keras sebagai salah satu cara menerjemahkan kehendak Allah, ya, kemudian diiringi dengan ikhtiar dan tawakal serta berdoa. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf ke dalam dunia modern. Seperti dalam dunia bisnis kita integrasikan nilai-nilai tasawuf tadi, berbagi, jujur ya, mengedepankan kepentingan orang banyak ya. Dalam ekonomi, politik, teknologi komunikasi dan bidang-bidang lainnya bisa kita integrasikan nilai-nilai tasawuf yang baik tadi. Kemudian apa sih harapan bagi kita setelah kita memahami materi tasawuf ini? Nah, teman-teman perlu paham ya, dengan mengaplikasikan, dengan mengimplementasikan, sekaligus mengaktualisasikan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita semua menjadi insan kamil ya, yang akan memperoleh kebahagiaan fiddin wa dunya hatal akhirah, di dalam kehidupan agama, dunia dan akhirat, serta selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya mujibas sa'ilin. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya teman-teman. Makasih.